Yang tersisa tinggal puing-puing ini. Di hari kelima, selepas kebakaran yang menelan 19 korban jiwa itu, inilah kondisinya. Sebagian bangunan dan rumah telah musnah dilalap api. Tidak terkecuali kendaraan bermotor ini. Di belakang saya ini adalah salah satu rumah yang hancur karena dampak dari getaran ledakan pipa depo Pertamina Pelumpang. Pada tanggal 3 Maret 2023, Jumat malam tepatnya pukul 20.15, terjadi kebakaran cukup besar di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Kebakaran ini disebabkan karena patahnya pipa minyak yang mengeluarkan gas dan uap panas sehingga menjadi pemicu kebakaran di sekitar pemukiman yang ada di sekitaran depo Pertamina Pelumpang. Antara tembok depo Pertamina dan pemukiman ini hanya berjarak 4 meteran saja. Dan dalam kejadian kebakaran ini memakan korban jiwa, diantaranya 19 orang meninggal dunia dan 52 orang lainnya luka-luka. Rumah yang terimbas mencapai 100 lebih rumah terbakar dan ini berada di 2 rukun warga, yaitu di RW 01 dan RW 09. Salah satu korban kebakaran adalah Sariah, warga RT 05 RW 01 ini. Letak rumah Sariah cuma 4 meteran dari pagar pembatas depo Pertamina Pelumpang. Horornya kejadian saat itu diceritakan oleh Sariah. Ya gitu, Pak. Giliran itu keluar gitu. Suami saya kan lagi manggil di bawah. Suruh turun saya. Pertamina kan katanya kebocoran. Turun, kamu turun. Kan gitu. Langsung saya keluar, Pak. Keluar dari pintu ke sini, Pak, saya. Kalau kabut putih. Kabut putih itu nggak bisa napas, saya diginiin. Kaos diginiin saya. Nggak bisa napas orang di kayak kiamat itu orang. Pada lari semua ke sana, Pak. Aduh, orang pada ngejerit semua, Pak. Allahu Akbar gitu. Aduh, kabut. Nggak bisa napas. Orang itu kalau nggak bawa masker, orang pada tutupan semua, Pak. Nggak kuat. Terus lari-lari nyampe lewat di jumbat sekolahan 28. Reduk, Pak. Reduk. Warna asap hitam. Kalau udah meleduk, asapnya hitam sama api. Jam 8. Baru ada Nisa itu. Kan pertamanya hujan, habis hujan petir. Habis petir itu pakai asapnya tuh keluar begitu. Kan orang di Tanah Merah sono pada larinya ke sini semua ke situ, Pak. Katanya kalau larinya sono katanya aman, jauh dari pipa. Sudah 27 tahunan, Sariah menetap di rumah dekat depo Pertamina Pelumpang itu. Sariah, suami dan anaknya menumpang di rumah milik kakaknya. Beruntung, seluruh anggota keluarga Sariah selamat. Tapi barang-barang miliknya musnah. Ya begitulah. Ya mau stres itu kalau mikirin begitu. Semuanya terbakar. Habis semua non. Namanya duit 100 perak, nggak punya apa-apa. Namanya duit. Pakaian aja cuma ganti orang, kasih santunan kemarin. Karena sama-sama kali semuanya. Cuman keluar orangnya doang. Namanya barang-barang, serispis pun nggak ada sisa sama satu. Hak miliknya ada suratnya ini. Udah ada suratnya. Suratnya pada udah kebakar semua ini, udah ada milik. Ahmad Ale, warga RT 06 RW 01, juga terdampak kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Rumah Ale berjarak 100 meteran dari tembok depo Pertamina. Sebelum kebakaran itu kondisinya udara nih, hirupan udara itu udah menyengat banget. Maksudnya menyengat itu kita nggak bisa napas normal. Kalau kita napas normal itu kita harus tutup pakai ini aja, pakai tangan tuh udah nggak bisa. Di sini tuh terasa kering banget itu. Itu kalau nggak kuat-kuat itu 15 menit pun nggak bakal tahan. Saya menjemput menjemput anak saya, jarak 100 meter tuh udah saya muntah-muntah. Dari sini 100 meter ke sana, udah muntah-muntah. Istri tuh saya suruh di sini dulu, jangan balik, jangan kemana-mana. Ternyata 100 meter saya balik lagi ke sini, udah nggak ada orang. Nah ini kan mertua saya teriak-teriak tuh. Ternyata pas ngeliat itu pada nggak ada. Saya kesini mau nyari apa itu udah pusing lah. Pokoknya nggak bisa napas, pusing. Terus mengunci rumah pun nggak bisa itu. Saking nggak bisa napasnya. Kalau ngunci rumah kan harus 2 tangan gitu kan.
Ini nggak bisa, begini nggak bisa. Akhirnya ya ada sekitar 1 menitan lebih itu ada orang yang gopong-gopong, udah pada pingsan. Di situ saya ngeliat sendiri pingsan 1 orang gitu. Akhirnya setelah itu bisa saya keluar. Entah nggak lama kemudian tuh udah api itu ngejar. Jadi banyak orang yang kesini tuh udah api nyebar tuh ada yang mau nyelamatin ke situ kena juga. Gambar CCTV ini memperlihatkan bagaimana api menyambar rumah Ahmad Ali dan rumah lain di sekitarnya. Ya inilah keadaannya, hancur masih hancur. Banyak kan sih rata-rata ya temboknya itu rata-rata orang pada retak. Bahkan yang lebih parah juga banyak sampai rubuh. Kalau saya masih temboknya aja, kalau semua udah pada hancur semua. Ini tembok aja yang bertahan, angus semua. Rata-rata yang nggak ada yang nyelamatin diri lah. Tanah yang dihuni Sariah serta Ahmad Ali dan keluarganya masuk kawasan tanah merah milik Pertamina. Luasnya mencapai 151 hektar dan depo Pertamina Pelumpang cuma menggunakan 83,5 hektar tanahnya itu. Depo Pertamina Pelumpang ini dibangun tahun 1974. Di dalam Rencana Umum Tata Ruang 1985-2005 pun posisi depo Pelumpang itu masih dipertahankan sebagai fasilitas penting bagi kebutuhan nasional ya, dan ini tentu distribusi BBM. Jadi sudah dipertahankan. Bahkan kalau kita lihat secara umum ya, penataan lokasi di antara depo dengan jarak aman itu sudah dipatok 1 sampai dengan 2 km. Itu tidak boleh ada hunian sebenarnya. Itu sudah ada ketentuannya untuk menjaga keamanan depo itu dari dalam tanda petik fungsi lain selain kegiatan untuk depo Pelumpang tadi. Seiring waktu, semua berubah sejak tahun 1990-an. Nah, persoalannya tahun 1990-an ke atas, kemudian dimulai juga 2000 pasca reformasi, kebutuhan depo ini kan banyak. Ada warung, ada tempat kos-kosan, ada tempat pekerja gitu kan. Nah, kebutuhan inilah yang kemudian menimbulkan pemukiman. Nah, persoalannya adalah Pemprov DKI tidak melakukan pengendalian, penertiban. Karena apa? Kalau kita lihat di lapangan, pertumbuhan pemukiman tidak dalam waktu singkat ya, tidak dalam 1 minggu, tidak dalam waktu 1 bulan, bahkan tahunan. Nah, pembiaran inilah yang kemudian terjadi mengakibatkan perumahan tadi lama-lama merapat, mendekati dari depo. Nah, inilah yang kemudian di dalam RT RW kita yang terbaru, Jakarta 2030 ya, posisi itu sekarang berubah. Kawasan depo di sekelilingnya warnanya sudah kuning, artinya sudah boleh hunian. Artinya apa? Dalam tanda petik, pelanggaran itu dilegalkan. Ya, artinya di sini pemerintah DKI tidak memperhatikan faktor keamanan keselamatan dari daerah penyangga dekat depo ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi polemik ya. Nah, kedekatan lokasi yang tidak lebih dari jarak 5-6 meter ini pun sebenarnya sudah terjadi kasus April 2004 dan Januari 2009 ya. Yang bahkan saat itu sudah disepakati pasca bencana 2009 50 meter dari pagar itu harusnya bebas menjadi daerah penyangga ya. Tetapi karena itu tidak segera dieksekusi, pemukiman kembali merapat. Belakangan diketahui warga Tanah Merah mengantongi IMB atau izin mendirikan bangunan sementara dari Pemprov DKI Jakarta di masa Anies Baswedan. Agar kebakaran tidak berulang, Nirwono Yoga mengusulkan zona merah di sekitar depo Pertamina Pelumpang tidak dihuni warga lagi. Pemukiman yang sekarang terbakar ini harus jadi zona merah, tidak boleh untuk hunian ya. Itu berkisar antara 10 sampai 20 meter dari pagar tembok yang sekarang terjadi. Kalau kita ingin konsekuen sebagai utama depo tetap di Pelumpang, maka daerah penyangga atau buffer zone itu harus lebih lebar dari sekarang ya. Kalau lihat dari kerapan tadi bisa jadi lebih dari 500 meter ya, 500 meter, bahkan kalau mau ideal mungkin 1 kilometer. Tetapi jangan lupa, semakin lebar jarak pengaman sebagai buffer zone tadi, maka semakin banyak rumah yang harus direlokasi, tetapi juga akan berakibat apa? Harus semakin banyak unit rumah susun yang disediakan oleh Pemprov DKI, karena ini bagian dari warga DKI. Presiden Joko Widodo juga turun tangan dengan menawarkan 2 pilihan. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya.
tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Opsi lain dijanjikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Tetapi khususnya yang di Pelumpang kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar. Sekarang, para pihak terkait khususnya Pertamina dan Pemprov DKI Jakarta perlu memutuskan dengan cepat, sebab ada konsekuensi atas setiap pilihan. Pemerintah hanya punya waktu 1 sampai 2 minggu saja kalau kita lihat di lapangan ya. Kalau tidak mampu memanfaatkan momentum waktu ini, bisa dipastikan masyarakat yang berada di tempat pengungsian akan kembali lagi ke lokasi. Untuk apa? Untuk membangun kembali rumah dengan atau tanpa biaya pemerintah. Kalau itu harus dipindahkan, maka sesuai tata ruang ada 2 lokasi yang memungkinkan. 1, di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Priok, ya, yang dibawa PT Pelindo. Artinya kalau itu dipindahkan, secara teknik kepemilikan lahan juga tidak masalah, karena sama-sama BUMN. Ya. Lokasinya pun kawasan industri jauh dari pemukiman. Ya. Atau kemudian di lahan milik Pemda DKI, yaitu di pulau-pulau reklamasi misalnya. Hidup terus berjalan. Tapi bagi korban kebakaran seperti Sariah, hidupnya harus dimulai dari nol lagi. Terlebih suaminya pengangguran. Suami saya udah nggak kerja, dianya udah sakit-sakitan, sesak napas dianya, punya penyakit asma dia. Kalau dulu yang belum punya penyakit itu nguli ke orang, Mbak. Udah 4 tahun yang nganggur dianya. Sariah, Ahmad Ali, serta ratusan korban kebakaran lainnya menggantungkan harapan mereka kepada pemerintah. Oh iya dong, pasti saya sendiri pengen tetap tinggal di sini gitu. Aman, di sini aman sih. Di tempat kita aman gitu. Itu ya makanya saya pengen tetap di sini. Gak mau, Mbak, saya. Rumah susun itu takut, Mbak, saya. Gak mau. Dia numpang aja di situ, nggak numpang tidur gitu. Kalau ya nggak tidur, istirahatnya ke pinggir jalan begini, harga panas. Ya mudah-mudahan cepat-cepat begitu. Dapat apa gitu dari pemerintah. Cepat-cepat selesai, apa bagaimana gitu. Mungkin ganti rugi dari Iya, kepenginnya begitu.